Misi Bu. Wah, jual apa nih Bu? Bunga. Bunga. Untuk ke makam. Ke makam ya Bu ya? Iya. Ini bunga apa aja sih Bu? Ini bunga pasak bayu. Ini kenanga. Kenanga. Ini pandan. Ini bunga sundal. Setiap malam. Berapa jualnya ini satu bungkusnya Bu? Bungkus 1.000. 1.000. Yang maunya beli berapa gitu. Oh ya udah satu nanti dibikinin 2 bungkus aja gitu. Ibu kulaannya di mana ini? Di Malang. Di Malang. Ya. Setiap hari kulaannya? Enggak, 1 bulan sekali. Terus ibu kulaan kalau kulaan sendiri gitu? Iya sendiri. Ojek. Naik ojek kulaannya? Iya, naik ojek. Berarti kalau naik ojek apa dari sini ke Malang? Iya ke Malang. PP pulang pergi. PP ya pulang Ya, pergi ya? pulang balik. Berapa kalau ongkos ojeknya itu? 25. 25.000. Iya. Itu untuk ojeknya toh? Iya. Itu 25.000 bolak-balik apa? Iya bolak balik. Oh bolak-balik Iya. 25.000 ya. Ini di dalam juga ibu apa? Udah selesai belum Bu? Cara ini bikinnya ini udah ini. Oh nanti saya boleh Bu ngelihat apa ibu ngerapiin daun sama ngelihat aktivitasnya ibu kayak gimana ya? Soalnya kayaknya kok saya belum pernah ngelihat penjual yang menyiapkan ini bunga-bunganya ini. Saya pengen tahu gimana sih nyiapinnya gitu ya Bu ya. Sama sambil ngobrol-ngobrol nanti kita ya Bu. Tapi saya mau ini dulu ke makam dulu, nanti kesini lagi. Iya. Bayar ya. Iya. Nanti saya kesini lagi ya Bu, main-main kesini lagi ya. Saya mau ke makam dulu sebentar ya Bu. Mari Bu. Malam Jumat Legi adalah malam di mana biasanya menurut tradisi Jawa menjadi salah satu malam yang diritualkan. Pemakaman umum yang pada hari biasa cenderung sepi menjadi ramai pada saat Jumat Legi. Orang-orang yang menjalankan tradisi ini satu persatu datang dan membaca doa di makam keluarga atau saudaranya masing-masing. Tidak hanya pemakaman yang menjadi ramai pada saat Jumat Legi. Orang-orang yang melakukan usaha di sekitar pemakaman juga terkena imbasnya. Mulai dari penjual makanan, usaha parkir, pengurus makam, sampai penjual bunga. Permisi. Bu, saya yang tadi Bu, yang mau mampir ke sini. Saya boleh ya Bu ngelihat aktivitas Ibu? Boleh, mari silakan. Nah, ini Ibu lagi ngapain Bu? Sambil duduk Bu. Ini bersih-bersih kembang. Waduh, kembangnya banyak Bu. Iya. Habis kulaan atau gimana ini Bu? Kulaan dari Malang. Wah, kulaan dari Malang jauh ya Bu kulaannya? Jauh, 8 kilo. 8 kilo? Iya. Tapi naik ojek ya? Iya naik. Nah, ojek. ini
apa bawa sendiri nih? Iya, bawa Bunga-bunganya sendiri. gitu. Bawa ojek. Masih seger-seger ya, Bu? Iya. Ini Di rumah kecil ini, seorang ibu menyempatkan menyambut kami, walaupun terlihat sedang bekerja. Ibu Dami, setiap harinya bekerja sebagai buruh masak dan cuci untuk tetangga di sekitar rumahnya. semuanya juga. Selain itu, ia juga bekerja sebagai penjual bunga. Sudah sejak lama pekerjaan rutinnya dilakukan. Tidak ada kejenuhan dari raut wajahnya. Setiap kali memulai pekerjaan, terlihat semangat muncul diiringi dengan langkah-langkah pasti dan harapan-harapan agar apa yang dijualnya hari ini akan terjual habis. Walaupun yang dijual hanya bunga, Nggak capek, Bu? namun dari sinilah Bu Dami terkadang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dami. Umurnya 61. Iya. Sehari-hari selain jual kembang, kalau disuruh orang itu cuci-cuci, ya berangkat, suruh masak, ya gitu. Pokoknya ya tidak saben hari, 2 hari sekali, terkadang saben hari gitu, gak mesti. Itu dari mamak saya. Mamak saya dulu jualan kembang kalau Jumat manis. Lalu saya disuruh ke pasar. Datangnya begini, besok ganti saya ya, sekarang kamu belajar jualan gitu. Terus saya biasain sampai sekarang ini. Bu Dami terus berusaha berjuang, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak banyak yang dihasilkan dari berjualan bunga. Menjual bunga pun tidak setiap hari. Hanya dilakukan 1 bulan sekali. Sedangkan untuk modal berjualan didapat dari tetangganya dengan cara meminjam atau hutang. Dulu keliling. Keliling enggak keliling ini. Itu melijo itu loh. Ya ada ikan, ya sayur, ada ikan, ada bayam, ada kangkung gitu. Ada timun. Segala macam pokoknya saya ini. Nanti kalau datang disuruh orang berangkat saya. Enggak. Ya sudah enggak kuat. Enggak kuat jalan. 5 meter sudah ini sakit. Enggak kuat. Sudah umurnya sudah tidak memungkinkan. Tidak ada keinginan dari Bu Dami untuk mengganti pekerjaan sebagai penjual bunga. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian dan usianya yang semakin tua. Dengan menjadi penjual bunga inilah Bu Dami dapat bertahan, menaruh harapan besar untuk esok hari bersama bunga-bunga. Walaupun sekarang ini banyak penjual bunga, tidak membuat Bu Dami merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan sebagai penjual bunga masih akan terus ada. Bu Dami tidak merasa tersaingi. Kesabaran dari Bu Dami inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang, mereka membantu Bu Dami, walaupun dengan hal-hal kecil. Iya, bantu orang siapa yang nyuruh gitu. Ya, tetangga sendiri kok. Pindah-pindah situ. Disuruh masak, ya cuci-cuci. Hitungannya dikasih uang. Kalau cuci-cuci itu 20.000. Nanti tambah 10.000 untuk gosok itu. Iya, 30.000. Tapi itu jarang, terkadang di gosok sendiri gitu. Di sela-sela pekerjaannya menjual bunga, Bu Dami melakukan pekerjaannya yang lain, yaitu mencuci pakaian tetangganya. Belum lagi selesai pekerjaan lain telah menanti
untuk diselesaikan. Yang telah selesai adalah rasa lelah yang kini tak bisa lagi menggodanya. Seringkali hasil yang didapat habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya, Bu Dami harus bekerja di lokasi lain agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Bu Dami tidak dapat menghindari hal tersebut, karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Kalau masak 15.000. Iya. Iya. Masak ngirim ke sawah itu loh. Mulai jam 7. Iya. Sampai jam 9. Jam 9 berangkat ke sawah, ngirim itu. Enggak, orang berapa, orang 3 ya 3 rantang, 6 rantang sama lauk pauknya. Walaupun hanya sebagai penjual bunga dan buruh, Bu Dami berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup walau tanpa penghasilan yang pasti. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai harapan besar bersama bunga-bunganya. Pagi hingga sore, Bu Dami terus bekerja. Tidak ada yang susah baginya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang susah adalah pada saat orang di sekitar tidak memperdulikan atau melupakan keberadaannya. Karena kepada merekalah Bu Dami seringkali bergantung. Bunga ini habisnya 350 sama ngojeknya ya. Tapi uang itu pinjam di toko situ. Besok sore, nanti sore sudah saya kembalikan. Laku ini jam 4, jam 5, jam 6 saya kembalikan. Ya laku terus. Iya. Ya kalau hujan nggak habis. Untung itu hanya sedikit kalau hujan. Biasanya untungnya berapa? Untungnya ya tidak mesti 150, ya 100. Kalau hujan mendapat 70 kalau hujan itu. Dari sinilah semua harapan dapat ditemukan. Walau hanya sedikit, setidak-tidaknya dapat menjawab sapaan dari perut yang kosong. Melakukan pekerjaan dengan hasil yang tak pasti, melatih kesabaran dengan semangat untuk hidup yang lebih baik. Memang, hanya itu yang bisa dilakukan Bu Dami. Keterbatasan menjadikan tidak mampu berbuat banyak. Sekarang, tidak seperti dulu, di mana setiap hari Bu Dami hidup didampingi suaminya. Kini, dirinya hanya sendiri.
Jika tidak ada yang memanggil, pekerjaan lain yang biasa dilakukan Bu Dami selain menjual bunga adalah membuat masakan untuk buruh sawah atau hanya sekedar membersihkan rumah yang ditempati. Selain itu, tidak ada lagi yang dapat dilakukan Bu Dami di usia tuanya. Hanya menunggu dan menunggu dengan harapan dan mimpi-mimpi untuk pekerjaan yang akan terus menunggu dan ada di hari esok. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Bu Dami terus berjuang dengan segala kemampuannya. Ya, saya cukup-cukupkan, ya dibuat makan. Ini ya, umpama untung 100 gitu ya, buat makan, buat itu jajannya cucu, buat kebutuhan lain. Dulu pekerjaan sehari-harinya sebagai pedagang di sebuah pasar. Karena usia semakin tua dan hasil yang didapat tidak seperti dulu, membuat dagangannya sering tidak habis. Namun hal tersebut tidak membuat kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, juga dibantu para tetangga, akhirnya Bu Dami menjadi buruh dan penjual bunga. Iya, jual kembang enakan musim panas. Kalau musim hujan itu, hati saya sepertinya nggak ada di dalam. Karena uang orang gitu loh. Tapi ya alhamdulillah ada saja, bisa kasih gitu loh. Masih ada pagi jualan lagi di situ. Seperti inilah keadaan rumah Bu Dami. Rumah kecil yang ditempati juga digunakan untuk menjual bunga. Rumah kecil yang terlihat belum selesai. Lantai yang beralaskan tanah menambah kesederhanaan rumah tersebut. Walaupun bagi Bu Dami, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat. Saya kalau sudah rumah ini diperbaiki, ya ingin jualan di situ loh, di muka rumah itu. Entah nanti kalau sudah entah jualan apa gitu loh. Bu, terima kasih ya Bu. Tadi saya udah boleh diizinkan untuk melihat kegiatan Ibu ya. Tadi ngeliatin, saya belum tahu loh caranya nyiapin apa namanya bunga apa tadi tuh Bu. Saya jadi tahu caranya gimana. Terus saya juga tadi ngelihat aktivitas Ibu, nyuci juga. Jadi banyak ya aktivitas yang Ibu kerjakan tadi. Nggak ada capek-capeknya juga Ibu kerja. Betul. Nah, ini ada hadiah dari pemirsa Dhamma TV Bu. Iya. Diterima ya Bu. Ya, Semoga bisa kasih. nambah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini juga ada tambahannya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nanti Iya. Nanti semoga aktivitas yang Ibu lakukan ini menjadi inspirasi buat pemirsa Dhamma TV supaya lebih bersemangat juga kerjanya, bisa mencontoh Ibu yang walaupun umurnya udah sepuh ya Bu, tapi masih kuat gitu loh. Masih kuat dan masih semangat untuk menghidupi keluarga sendirian ya Bu ya. Ya kalau gitu saya langsung permisi pulang Bu. Terima kasih ya Bu. Saya terima kasih ya. Sama-sama. Mari Bu. Sama-sama ya. Terima kasih sungguh. Terima kasih. Gitu. Terima kasih banyak Bu. Saya sama-sama. langsung pulang. Maaf merepotkan Bu. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita ketemu lagi ya Bu. Syuting lagi ya. Ya mari Bu. Syuting lagi. Ya nanti ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Monggo. Bu Dami adalah segelintir kisah dari orang-orang pekerja keras. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap hari berusaha dengan semangat,
namun mendapatkan hasil yang sedikit. Marilah kita membantu yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.